Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan sistem terdistribusi. Senang banget rasanya bisa bahas topik yang satu ini sama kalian. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah fondasi yang benar-benar jadi tulang punggung dari semua sistem berskala besar di luar sana, yaitu pengantar konsistensi dan replikasi. Di sini kita bakal sama-sama membongkar rahasia gimana sih caranya data itu dikelola supaya selalu tersedia dan pastinya super cepat diakses dari belahan bumi manapun. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, agenda kita hari ini lumayan padat, tapi dijamin seru. Kita bakal mulai dengan pengantar replikasi. Terus kita bedah dua alasan utama kenapa kita butuh banget replikasi ini untuk keandalan sistem dan peningkatan performa. Habis itu kita lihat contoh nyatanya lewat CDN. Sebelum akhirnya kita hadapi bos terakhirnya, yaitu tantangan konsistensi. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar replikasi. Coba deh kalian pikirin sejenak, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana platform global macam Netflix, Instagram, atau Tokopedia itu bisa melayani puluhan juta pengguna di waktu yang bersamaan tanpa ngedown atau crash? Gimana caranya mereka bisa merespon klik kalian cuma dalam hitungan milidetik? Nah, jawaban dari masalah komputasi yang supermasif ini akarnya ada di konsep yang bakal kita bahas sekarang. Biar kita semua ada di frekuensi yang sama, mari kita perjelas dulu definisinya. Replikasi itu pada dasarnya adalah proses memelihara beberapa salinan data atau sumber daya di seluruh sistem terdistribusi. Tujuannya sangat jelas untuk meningkatkan keandalan dan performa. Jadi intinya, sebagai software engineer, daripada kita menggantungkan nasib aplikasi kita pada satu server tunggal yang rentan banget mati, mending kita gandakan aset tersebut ke berbagai mesin. Masuk akal kan? Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Bayangkan sebuah arsitektur yang menjembatani antara penyimpanan fisik dan logis. Secara fisik, salinan-salinan data kita itu disebar ke berbagai mesin di lokasi yang berbeda. Tapi, nah ini keajaibannya, dari sudut pandang proses atau aplikasi yang sedang berjalan, semuanya itu kelihatannya cuma seperti satu penyimpanan data logis yang utuh. Sistem kita itu pinter banget menyembunyikan kerumitan ini dari pengguna. Di ilmu komputer, konsep keren ini kita sebut sebagai transparansi replikasi. Nah, alasan pertama, keandalan sistem. Fokus utama kita di sini adalah merancang sistem yang kuat, yang bisa menoleransi kegagalan hardware, dan yang terpenting bisa terus beroperasi biarpun ruang server kita lagi kacau balau. Biar lebih kebayang, coba bayangin skenario nyata ini. Langkah 1, ada sebuah server yang tiba-tiba mati atau crash tepat saat sistem lagi asyik nulis data. Masuk langkah 2, data pada node yang mati itu ujung-ujungnya jadi korup. Kalau kita cuma punya satu server, ya tamat sudah riwayat kita. Data berharga pengguna hilang begitu saja. Tapi tunggu, lihat langkah ketiga. Karena kita pakai replikasi, sistem secara otomatis langsung beralih ke replika lain yang masih sehat walafiat. Dan di langkah keempat, data yang benar berhasil dipulihkan dan dikembalikan ke pengguna dengan aman, seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Keren banget kan? Jadi, poin krusial di sini adalah gimana kita menjaga keamanan data kita dari kegagalan satu komponen tunggal. Misalnya nih, sistem kita memelihara 3 salinan dari sebuah berkas. Kalau setiap kali kita baca atau tulis data, kita lakukan itu ke setiap salinan, kita jadi punya jaring pengaman. Kita bisa melindungi data kita dari satu kegagalan penulisan pakai mekanisme voting. Ya, voting. Jadi, kita cuma akan mengandalkan dan memvalidasi nilai data yang dikembalikan oleh setidaknya 2 salinan. Kalau 2 server bilang A dan 1 server bilang B, ya kita percaya yang mayoritas. Alasan kedua, peningkatan performa. Sebagai calon arsitek sistem, kalian harus paham betul kalau replikasi itu nggak cuma soal keamanan atau sekedar backup, nggak sama sekali. Replikasi itu juga senjata utama kita untuk mendapatkan kecepatan mentah dan skalabilitas yang ekstrem. Saat sistem terdistribusi kalian makin membesar, kalian pasti bakal ketemu sama yang namanya masalah performa. Di sini replikasi ngasih kita 2 jalan keluar, skalabilitas dalam jumlah dan skalabilitas geografis. Skalabilitas jumlah itu simpelnya kita nambah jumlah server replika buat menyeimbangkan beban kerja, apalagi pas ada jutaan request masuk barengan. Nah, kalau skalabilitas geografis, fokusnya buat ngakalin latency atau kelambatan jaringan. Daripada maksa data buat nyebrang benua pakai kabel bawah laut, kenapa nggak kita taruh aja salinan data itu di tempat yang sedekat mungkin sama pengguna? Buat ngubah teori abstrak ini jadi sesuatu yang gampang dicerna, coba pikirin tentang database mirroring. Ini tuh teknik di mana kita nyalin penuh satu basis data, terus kita sebarin ke beberapa lokasi cermin di berbagai belahan dunia. Jadi kalau ada klien kalian di Asia yang mau akses data, mereka nggak usah jauh-jauh narik data dari server pusat yang ada di Eropa. Mereka cukup ngambil dari server cermin yang ada di benua mereka sendiri. Jauh lebih cepat pastinya. Contoh dunia nyata, CDN.
Sekarang kita tarik teorinya ke hal yang sering kalian temui sehari-hari. Kita bakal bahas salah satu tulang punggung internet modern yang bikin kalian bisa buka web dengan instan, yaitu Content Delivery Networks atau CDN. Yang bikin CDN ini luar biasa brilian adalah cara kerjanya yang sangat dinamis. CDN itu motong jarak tempuh data dengan cara nyalin konten statis dari sebuah website. Terus cara otomatis dan transparan ngarahin kalian ke server terdekat yang punya salinan itu. Alasannya tentu saja untuk menjamin latensi yang super rendah. Kalian sebagai pengguna bahkan gak sadar kalau kalian itu sebenarnya lagi akses server lokal CDN, bukan server web aslinya yang mungkin ada di negara lain. Dan ini dengan sangat cemerlang mengilustrasikan betapa besarnya skala teknologi ini di dunia nyata. 400.000. Ya, 400.000. Angka raksasa ini adalah jumlah server yang dioperasikan sama perusahaan CDN bernama Akamai di seluruh dunia pada tahun 2022. Bayangin aja, ratusan ribu mesin nyala barengan, mendeteksi request pengguna, mereplikasi konten secara on-demand, dan langsung ngehapus data itu kalau udah nggak relevan. Bener-bener arsitektur yang gila-gilaan demi satu hal, performa. Tantangan konsistensi. Sebagai anak ilmu komputer, pastinya insting kalian mulai nanya-nanya nih. Terus komprominya apa dong? Nggak ada kan di dunia rekayasa perangkat lunak ini yang gratisan tanpa timbal balik? Di bagian ini kita bersiap buat ngadepin realita pahit dari sebuah sistem berskala masif. Saya mau kalian mikirin pertanyaan ini baik-baik. Kalau menduplikasi data adalah trik sulap buat dapetin sistem yang super andal dan kenceng, terus kenapa nggak kita gandain aja semua data kita sebanyak-banyaknya ke seluruh penjuru bumi? Pasti ada harga mahal yang harus dibayar dari semua kemudahan ini kan? Dan inilah komplikasi terbesarnya, masalah konsistensi. Aturannya sebenarnya simpel, tapi efeknya fatal banget. Kapanpun sebuah salinan data itu dimodifikasi atau diupdate, di detik itu juga salinan tersebut langsung berbeda dari ribuan salinan lainnya. Akibatnya apa? Buat mastiin semuanya tetap selaras, seolah-olah cuma ada satu data tunggal, kita dipaksa buat ngelakuin modifikasi yang persis sama ke semua salinan yang ada. Nyaris di waktu yang bersamaan. Nah, menjaga konsistensi yang ketat ini bikin kita kena yang namanya biaya sinkronisasi. Dan ini berat banget. Setiap ada update kecil aja, perubahannya harus disebarkan ke seluruh dunia. Proses ini otomatis ngebakar bandwidth jaringan secara masif, dan kita butuh protokol sinkronisasi global di mana server-server ini harus rapat dulu buat sepakat urutan update-nya gimana. Hasilnya sangat ironis, sistem yang tadinya kita replikasi biar kerjanya cepat, malah jadi lambat gara-gara terus-terusan nungguin proses sinkronisasi antar benua kelar. Ada satu ungkapan terkenal di kalangan arsitek sistem yang pas banget ngegambarin dilema ini. Obatnya mungkin lebih buruk daripada penyakitnya. Maksa ratusan server supaya selalu punya versi data yang 100% identik di waktu yang sama, konsep yang biasa kita sebut tight consistency, pada akhirnya malah menghancurkan tujuan awal kita. Manfaat performa yang susah payah kita dapat dari mendekatkan data ke pengguna, malah habis sia-sia cuma buat nungguin loading sinkronisasi data. Jadi, untuk menutup sesi penjelasan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang pastinya bakal terus ngikutin sepanjang karir engineering kalian. Berapa banyak sih inkonsistensi yang berani kita toleransi demi ngejar performa? Gimana kita bisa nyari titik tengah yang pas? Jangan khawatir, kita bakal cari tahu jawabannya di sesi mendatang saat kita bahas soal model eventual consistency. Terima kasih sudah ngikutin pembahasan hari ini. Tetap semangat ngoding, jangan pernah berhenti penasaran, dan sampai jumpa di topik seru selanjutnya.